saya sakit hati, saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak. Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara, pasti saya ambil. Saya akan ucapkan sekali lagi, saya tidak pernah menyesal bergabung dalam pemerintahan. Untuk mencari uang itu bisa seumur hidup. Untuk membantu generasi penerus bangsa kita menjadi lebih baik, itu hanya kesempatan sekali dalam hidup. Jadi saya tidak mungkin akan menolak jabatan atau amanah itu pada saat ditawarkan. Mau saya gagal pun, resiko gagal, resiko masuk penjara, pasti saya ambil. Karena masa depan Indonesia itu lebih penting dari segala resiko ini. Kedua, jelas saya kecewa, saya sakit hati, saya patah hati. Orang tuh cuma patah hati kalau dia cinta dengan negara. Bahwa negara bisa melakukan ini kepada saya setelah semua pengabdian saya, iya, saya sakit hati. Tapi bukan berarti saya tidak cinta negara ini. Justru sakit hati itu patah hati karena saya cinta kepada negara ini. Jadi saya tidak menyesal. Dan terus terang, harapan saya dan harapan banyak sekali masyarakat kayaknya pada saat ini adalah tuntutan bebas. Tapi sebaliknya yang terjadi, hukuman terberat dilemparkan ke saya. Terberat. Saya tidak punya kata-kata untuk menjelaskan kenapa. Bang Nadiem, ini kalau menurut Pak Nadiem, tuntutan dari jaksa sudah sesuai dengan fakta persidangan atau melenceng jauh, Pak? Menurut Mas? Saya mendengar itu tuntutan. Jadi mendengar tuntutan itu seperti daftar narasi yang bukan hanya di luar nalar, tidak ada sambungannya dengan kasus. Saya kasih analogi. Di dalam sidang, misalnya ada mobil. Di dalam sidang itu mobilnya dibawa, ada foto mobilnya, ini mobil biru. Mobilnya ini, harganya ini, bukti transfernya segini 100 harganya dan lain-lain. Ini mobil biru dengan bukti bahwa harganya 100. Mobilnya datang. Di dalam tuntutan, tidak, mobilnya merah dan harganya 50. Seperti itu. Sesuatu yang sudah dibuktikan dengan berbagai dokumentasi, di dalam tuntutan balik lagi ke awal. Jadi buat apa sidang? Itu pertanyaan saya. Kalau setiap hal yang sudah dibuktikan dengan saksi, dengan dokumentasi sudah keluar, tetapi di tuntutan balik saja kepada dakwaan awal sebelum proses persidangan, buat apa kita bersidang? Buat apa? Ya, kenapa? Mendingan langsung saja hukum. Paling tidak membuang semua waktu kita. Gitu. Kenapa? Apa gunanya sidang kalau fakta persidangan tidak dimasukkan ke dalam tuntutan, bahkan kadang-kadang dalam keputusan? Ini suatu hal yang saya sebagai orang awam, bukan orang hukum, tidak mengerti buat apa proses ini. Kalau semua sudah terang benderang dan masih saja kembali ke situ. Dan kenapa tidak ada konsekuensi bagi tim penuntut yang terus mengutarakan kebohongan berulang-ulang kali? Kok bisa saja gitu loh, dan terbuka di depan semua orang menyebut kebohongan. Itu angka 4 triliun, 4.800 itu SPT 4 triliun itu diambil dari SPT saya di tahun 2022. Saya melaporkan nilai IPO Gojek, itu bukan uang yang saya terima, itu cuma nilai IPO. Dari situ dia ambil, oke, sekarang harus dibayar balik. Apa logikanya? Sama dengan 809, itu tidak ada urusan sama saya. Angka 809 sudah terbukti transfer antara dua perusahaan Gojek. Saya tidak terlibat, nggak ada hubungannya dengan Google, tidak ada hubungannya dengan Chromebook. Di dalam tuntutan itu ada berbagai hal yang menciptakan aura seolah-olah ada suatu mufakat jahat, konspirasi untuk menakuti orang Nadiem ini jahat dan telah menciptakan suatu rencana besar. Tetapi kalau orang kita berpikir secara logika, setiap kali kita mendengar itu pasal-pasal tuntutan, tunggu dulu, ini hubungannya apa ya sama Chromebook? Ini hubungannya apa ya dengan kemahalan harga laptop di pengadaan, yaitu adalah kerugian negaranya? Itu yang nggak terjawab.
Karena tidak ditemukan, poin saya terakhir adalah karena tidak ditemukan PPATK transfer ke saya, tidak ada. Tidak ditemukan aliran dana dari vendor ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari Google ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari PT Akap ke saya, tidak ditemukan aliran dana dari PT GI ke saya. Karena gagal membuktikan semua aliran dana ini, yang harus diciptakan agar saya salah adalah suatu narasi yang kayaknya ini suatu mastermind atau suatu mufakat atau penyamaran fraud keuangan yang tidak ada hubungannya karena korupsi di awalnya itu tidak ada. Nah itu mungkin dari saya. Saya malam ini akan menjalani operasi. Saya sedih, saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan saya nggak tahu cara mendeskripsikannya, saya nggak tahu nih perlakuan seperti apa ini seperti itu. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah dampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa sama seluruh negara kita. Saya minta doa, mohon doa bagi saya juga bagi Ibam dan sekeluarga, dan juga mohon doa untuk semua tahanan-tahanan korupsi yang sebenarnya tidak salah. Saya berdiri di sini untuk mereka juga, bukan cuma saya. Jadi mohon doanya. Terima kasih kepada para ojol, dukungan. Terima kasih kepada para guru-guru, terima kasih kepada para alumni MBKM. Semua, saya tidak merasa sendiri berdiri di sini karena ada kalian. Saya merasa bahu saya dipegang sama semua orang-orang yang berada bagian dari perjuangan kita sebelum ini. Jadi terima kasih. Saya berdiri di situ sendiri tapi saya tidak merasa sendiri. Jadi terima kasih atas dukungan negara ini. Saya harap anak-anak muda se-Indonesia tidak putus harapan. Saya harap masa depan negara kita lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Jangan terus sedih. Soal. Jadi bisa. Makasih banget. Thank you ya Mas. Makasih. Semoga cepat pulih ya Mas. Nggak nyangka, Cepat pulih ya Mas. makasih. Makasih, nggak nyangka. Sorry. Makasih ya teman-teman media suarakan. Panjang ya, masih panjang Pak. Jangan terlalu sedih biar cepat pulih. Makasih. Cepat pulih Pak. Ya. Makasih Pak. Oh my God. Wah, pada kesemutan. Wah. Lu kenapa jangan terlalu sedih? Bro. Bentar. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.